Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam hormat dari kami dan semoga rekan-rekan dalam keadaan yang bahagia dan semangat. Alhamdulillah kita bertemu dan berjumpa pada kesempatan kali ini, terutama rekan-rekan peserta diklat berjenjang tingkat lanjut bagi pendidik PAUD maupun ibu bapak pemerhati pendidikan anak usia dini dimanapun berada. Ya, alhamdulillah beberapa yang sudah kita lewati materi-materi sebelumnya tentu senantiasa berkaitan dan berhubungan terintegrasi dengan materi kali ini. Dan untuk selanjutnya juga setelah materi pengembangan ini ada pendalaman penilaian perkembangan anak. Baik, tak kenal maka ta'aruf. Ibu Bapak, rekan-rekan yang saya hormati, ini nama saya, Nikmah Sitriana, beraktivitas di kelompok bermain Aisyah Tunas Mentari Banjarnegara, aktif di Himpaudi, Ikatan Guru Bustanul Atfal, dan beberapa komunitas yang mendukung dan bersinergi dengan pendidikan. Baik, kita beri semangat untuk mengawali diskusi kita dengan bernyanyi sedikit ya. Mohon maaf kalau judulnya salah. Judulnya mungkin bersuka hati atau ayo bernyanyi. Ya. Bernyanyi kita, bernyanyi, tandanya bersuka hati, bersorak hore, bertepuk, berarak-arak. Baik, memasuki materi, kita akan mengawali dengan pembahasan ataupun penyampaian bahwa cakupan dalam materi ini tentang konsep, kemudian tujuan, prinsip, komponen, dan prosedur dalam mengembangkan 6 aspek perkembangan melalui ragam stimulasi yang kita berikan. Nah, pengertian yang paling mendasar pada pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini ini, bagaimana proses terjadi ataupun adanya proses stimulasi yang berupaya untuk memenuhi capaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, beberapa tujuan yang kita bisa perhatikan adalah bagaimana kita betul-betul mampu memfasilitasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi dan menyusun program pengembangan itu sendiri senantiasa berupa kegiatan bermain, kemudian memilih metode dan alat yang akan digunakan adalah yang sesuai. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, tidak ada salahnya kita tepuk sebentar ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Oke. Selanjutnya teman-teman dipersilahkan dalam grup WhatsApp nanti bisa disampaikan ya. Ada prinsip dalam merancang pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Sebutkan apa saja dan berikan contohnya. Dalam waktu 3 menit cukup ya teman-teman. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Nah ini siapa yang sudah bisa dan paham dengan baik ya, paling tidak mendekati. Nah, 5 hal yang bisa kita cermati, bagaimana menerapkan pendekatannya dengan tematik, kemudian kita senantiasa harus berpegang pada prinsip terintegrasi, dan dunia anak adalah dunia bermain, maka kegiatan itu selalu dalam bentuk permainan atau yang menyenangkan. Dan kegiatan itu tidak mungkin terhenti atau hanya satu kali karena senantiasa berkesinambungan ya, dan bertahap. Jadi tidak hanya satu kali selesai,
tapi ada tahap-tahapnya yang dilalui. Nah, kemudian bermakna, tentu saja harus bermakna bagi anak. Nah, selanjutnya diskusikan bagaimana syarat dasar dalam menyusun pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini sesuai dengan kurikulum, sesuai kebutuhan, dengan bermain yang kreatif, kemudian memanfaatkan lingkungan. Teman-teman bisa diskusikan, nanti kita ketemu 10 menit lagi bisa ya, dan silahkan dimulai untuk berdiskusi dan ada perwakilan nanti yang menyampaikan. Ya, terima kasih. Kita sama-sama paham bahwa kondisi di dunia ini, hampir di seluruh dunia, mengalami masa yang sangat-sangat luar biasa, masa pandemi, dan tentu tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan. Nah, menyikapi hal itu, bagaimana kita betul-betul mendampingi pendidikan anak usia dini dengan pendidikan di rumah. Tentunya membiasakan kebiasaan yang sudah pernah kita sampaikan atau kita lakukan dengan menguatkan kegiatan di rumah. Ya, perilaku hidup sehat, kecakapan atau keterampilan hidup, ya, dan pasti yang dikuatkan sekali adalah bagaimana pembiasaan beribadah sejak dini. Baik, teman-teman sekalian, mungkin bisa dicontohkan kegiatan di masa pandemi. Ya, kemudian teman-teman bisa juga membuat rancangan model pembelajaran yang sesuai dengan di lembaga masing-masing, apakah menggunakan model kelompok, area, sudut, dan sentra. Yang pasti yang perlu diingat dan diupayakan pada saat ini adalah kita sudah tidak bisa lepas dari menerapkan pendekatan saintifik dan menggunakan alat serta bahan berupa loose part. Karena dengan penggunaan itu anak betul-betul bisa mengeksplorasi apa yang menjadi imajinasinya, keingintahuannya, dan rasa ingin mencoba dan melakukan sesuatu akan lebih terpenuhi ya, dalam proses bermain maupun dalam pembelajaran bagi anak. Rekan-rekan sekalian, pada slide ini sudah terlihat, teman-teman bisa perhatikan ya, sambil juga teman-teman mencoba membuat daftar budaya lokal yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Nah, ini berkaitan dengan komponen dan prosedur pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Ya, jadi apa yang bisa kita rancang dari budaya lokal yang ada di sekitar kita, kita manfaatkan, kita optimalkan untuk perkembangan anak usia dini. Tidak terasa sudah sampai pada penghujung secara garis besar dan secara inti bahwa proses kegiatan anak harus senantiasa terukur, terstruktur, dan berkelanjutan, serta bermakna agar ada peningkatan pencapaian kemampuannya. Dan pendidik senantiasa berupaya menyiapkan ragam kegiatan dengan semakin kreatif, inovatif, tentu menarik dan memotivasi anak untuk lebih aktif berkegiatan dan menunjukkan atau membuktikan kemampuan kompetensi pendidik dari kompetensi pedagogis dan profesionalitas pendidik dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya. Ya. Semangat pendidik menumbuhkan harapan indah bagi bangsa. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.